tantangan kehidupan, tetapi ia tetap berserah kepada Tuhan dan Tuhan menyertainya. Ia pun mendapatkan pertolongan Tuhan pada akhirnya ketika ia mengartikan mimpi dari Raja Firaun mengenai 7 tahun kelimpahan di tanah Mesir dan 7 tahun kelaparan setelahnya. Terdapat di dalam Kejadian 41 ayat 37 sampai 38. Dan setelah ia membantu mengartikan mimpi dari Firaun atas bantuan pertolongan Tuhan, Firaun memberikan kuasa atas istananya kepada Yusuf dan menjadikan Yusuf kuasa atas seluruh tanah Mesir, di mana orang-orang pun bersuruh hormat kepadanya. Jadi yang tadinya ia adalah seorang tawanan yang merupakan seorang budak, kemudian bagaimana ia akhirnya masuk penjara karena difitnah dan dilupakan juga kebaikannya, ia kemudian diangkat oleh Raja Firaun menjadi seorang yang berkuasa sehingga akhirnya dia pun mendapatkan hormat dari orang-orang yang ada di Mesir. Kemudian dikatakan juga bahwa Yusuf dijadikan tuan atas istana Firaun dan ia memiliki kuasa atas segala harta kepunyaan Firaun. Dia juga memberi petunjuk kepada para pembesar dan mengajarkan hikmat kepada tua-tua yang ada di Mesir. Bagian yang selanjutnya dari kisah kehidupan Yusuf adalah bahwa ia adalah penyelamat dunia atau the world savior. Di dalam Kejadian 41 ayat 55 kita dapat baca bersama-sama nantinya mengemukakan bahwa Yusuf melakukan suatu perbuatan yang bijak dengan akhirnya dia mengumpulkan hasil dari 7 tahun kelimpahan yang ada di Mesir untuk 7 tahun kekurangan setelahnya. Dan ketika seluruh negeri Mesir itu menderita kelaparan, Yusuf memberi solusi atas bencana kelaparan yang melanda itu, bahkan tidak hanya di Mesir itu sendiri tetapi di seluruh bumi. Dan Firaun juga memberikan suatu kepercayaan kepada Yusuf, di mana ketika orang-orang di negeri Mesir itu berteriak-teriak karena meminta roti, Firaun justru berkata kepada orang-orang Mesir itu untuk pergi kepada Yusuf dan menuruti apapun yang dikatakan oleh Yusuf. Nah, 7 poin-poin penting itu, 7 poin-poin penting yang menggambarkan kisah kehidupan Yusuf, itu sama halnya juga menggambarkan kisah kehidupan Yesus di dunia ini. Sehingga dari kisah Yusuf kita bisa melihat gambaran seperti apa Yesus Kristus itu. Bagian yang pertama tadi kita telah bahas bersama-sama bahwa Yesus adalah juga gembala yang baik atau the good shepherd. Kita bisa baca di dalam Yohanes 10 ayat 11 dikatakan bahwa akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Yesus adalah gembala yang baik dan ia datang supaya domba-dombanya atau kita semua memiliki hidup. Ia memberikan nyawanya bagi domba-dombanya dan ia mengenal kita domba-dombanya. Bagian yang selanjutnya dari kisah Yusuf tadi yang bisa kita tarik kesimpulannya juga kepada kisah kehidupan Yesus adalah bahwa ia adalah anak yang paling dikasihi atau the beloved son. Kita bisa baca itu di dalam Yesaya 42 ayat 1, Matius 3 ayat 17, dan Matius 17 ayat 5. Di mana dikatakan bahwa terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan bahwa inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dan itu menggambarkan bahwa Yesus adalah anak Allah yang dikasihinya, yang kepadanya lah Allah berkenan, dan rohnya ditaruh atas Yesus Kristus supaya Yesus menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Yesus Kristus adalah anaknya yang dikasihi, yang turun ke dunia menjelma menjadi manusia. Bagian yang selanjutnya dari kisah Yusuf yang dapat kita lihat juga di dalam kehidupan Yesus Kristus adalah bahwa ia adalah pelayan yang diutus atau the sent servant. Kita bisa baca itu di Matius 20 ayat 28 maupun 1 Yohanes 4 ayat 14. Dikatakan bahwa sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang.
Yesus datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Sebagai anak Allah, Yesus diutus untuk menjadi juru selamat dunia, yaitu untuk menyelamatkan kita semua. Bagian yang selanjutnya yaitu adalah bahwa Yesus adalah orang yang juga dijual oleh saudaranya. Di dalam Matius 26 ayat 15 kita bisa mengingat bagaimana salah satu murid Yesus yaitu Yudas Iskariot pergi kepada imam-imam kepala dan menjualnya seharga 30 uang perak. Yudas itu adalah salah satu dari murid Yesus yang selama kehidupan Yesus sudah pasti bersama-sama selalu dengan Yesus, tetapi apa yang didapatkannya adalah bahwa ia akhirnya dikhianati oleh muridnya sendiri, atau bisa kita juga sebutkan saudara yang dekat dengannya. Bagian yang selanjutnya dari kisah Yusuf yang juga tergambar dalam kisah kehidupan Yesus adalah bahwa Yesus adalah penderita yang menderita kesendirian atau the lonely sufferer. Ayatnya terdapat di dalam Yesaya 53 ayat 7 sampai 8 maupun ayat 10 ataupun dalam Kisah 8 ayat 32 sampai 33. Di mana dikatakan bahwa Yesus dalam kehidupannya mengalami penganiayaan dan ditindas seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Dan karena pemberontakan manusialah Yesus kena tulah. Yesus menanggung penyakit dan kesengsaraan yang seharusnya menjadi bagian kita manusia yang berdosa. Bagian selanjutnya yang menyatakan yang digambarkan oleh Yusuf juga digambarkan oleh kisah kehidupan Yesus adalah bahwa Yesus adalah negarawan yang dihormati atau the honored statesman. Ayat-ayatnya terdapat di dalam Yesaya 52 ayat 13 sampai 15, Matius 21 ayat 9 dan Yohanes 3 ayat 35. Yesus ditinggikan, disanjung dan dimuliakan dan akan membuat tercengang banyak bangsa. Orang banyak menghormati Yesus sebagai anak Allah dan memuliakan namanya. Allah telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Jadi setelah penderitaan yang ia alami, kita mengetahui bahwa pada akhirnya Yesus dimuliakan dan disanjung dan membuat tercengang banyak bangsa karena ia disebut sebagai anak Allah, dan anak Allah yang telah turun ke dunia ini menjadi manusia yang menebus manusia yang berdosa. Dan bagian yang terakhir dari kisah kehidupan Yusuf yang juga tergambar dalam kisah kehidupan Yesus adalah bahwa ia adalah penyelamat dunia. Ayatnya terdapat di dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengurniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus menyelamatkan dunia, menyelamatkan manusia berdosa yang harusnya menerima upah maut. Ia mengasihi manusia dan menyelamatkan manusia agar manusia dapat beroleh kehidupan yang kekal. Sebagai kesimpulannya dari pelajaran kita adalah bahwa yang pertama, kita bisa mengikuti teladan yang digambarkan melalui Yusuf yang juga menggambarkan tabiat Allah sebagai seorang yang suci hatinya dan penuh dengan kasih. Nah, seperti tadi kita pada awalnya membahas kisah mengenai Yusuf, bagaimana ia adalah orang yang dikasihi karena ia memberikan kasih kepada orang-orang yang dikenalnya, dan juga ia memiliki hati yang suci. Itu dapat menjadi teladan yang kita dapat terapkan juga dalam kehidupan kita. Kesimpulan yang kedua adalah bahwa Yusuf tidak pernah menyangka bahwa untuk memperoleh tujuan hidupnya, ia harus melewati banyak tantangan sampai ke Mesir, jauh dari orang tua dan keluarganya. Namun, ketika ia menetapkan tujuannya dengan menyerahkan segalanya pada Tuhan, Tuhan menyertai Yusuf dan membuat apa yang dilakukannya berhasil. Nah, kita mengetahui bahwa pada saat Yusuf dijual ke Mesir, ia hanyalah seorang remaja berumur 17 tahun. Dan kalau kita gambarkan ke dalam kehidupan kita saat ini, seorang anak
umur 17 tahun mungkin belum mengetahui tujuan apa yang akan dicapainya, dan ia belum memahami secara jelas tujuan apa yang akan dicapainya. Tetapi kita dapat meneladani apa yang dilakukan oleh Yusuf. Bahkan ketika ia harus terpisah dari orang tuanya dengan tidak sengaja ya, dan bukan dengan disengaja, dia tidak disengaja dan tidak dengan niatnya itu berpisah dengan orang tua dan keluarganya. Dia dijual ke Mesir dan hidup dengan lingkungan dan kehidupan yang serba baru. Tetapi dia tidak menyerah begitu saja, tetapi menggantungkan semuanya ke dalam kuasa tangan Tuhan, sehingga Tuhan pun akhirnya menyertainya, dan ia pun akhirnya bisa mencapai tujuan yang telah ditetapkan Tuhan dalam kehidupannya. Meskipun ia harus terlebih dahulu menghadapi banyak tantangan selama kehidupannya, dan bertahun-tahun akhirnya ia baru bisa mendapatkan kuasa di Mesir, tetapi dia melakukan itu bersama dengan Tuhan tanpa mengeluh. Kemudian kesimpulan yang selanjutnya adalah bahwa keselamatan yang Yusuf peroleh ada dalam tangan Tuhan. Yusuf tidak dapat mencapai puncak kekuasaannya tanpa pertolongan tangan Tuhan. Nah, seperti yang sebelumnya tadi kita bahas, bahwa di dalam ketidaktahuannya akan tujuan kehidupannya, Yusuf tetap memperoleh keselamatan karena ia banyak bergantung kepada Tuhan dalam menjalani setiap langkah kehidupannya. Dan kesimpulan yang terakhir adalah bahwa hal-hal yang dilakukan oleh saudara-saudaranya itu yang membuat Yusuf harus menderita, tetapi pada akhirnya Yusuf mengampuni saudara-saudaranya. Nah, hal yang sama juga dilakukan oleh Tuhan, di mana ia tidak lagi melihat pelanggaran kita. Karena jika kita mengaku dosa kita, ia akan mengampuni dan mensucikan kita dari segala kejahatan. Itu terdapat ayatnya di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Nah, sekian pelajaran firman Tuhan yang dapat saya bawakan. Kiranya dengan gambaran dari kehidupan Yusuf itu dapat mengingatkan kita juga bagaimana Yesus lahir dan hidup di dunia ini. Kiranya setiap teladan yang diberikan itu dapat menolong kita dan memberikan kita pengharapan bahwa di dalam tantangan kehidupan kita, di dalam ketidaktahuan kita akan tujuan kehidupan kita, apabila kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan, Tuhan akan menuntun kita sehingga apa yang kita lakukan pun dapat berhasil. Sekian yang dapat saya bawakan, Tuhan memberkati.